Baik, minggu ini kita berdiskusi tentang radio dan microwave transmission lebih detail, lebih dalam maksud saya. Kalau minggu lalu kita membahas media transmisi secara umum antara kabel dan non-kabel. Kemudian minggu ini kita akan lebih dalam tentang yang non-kabel. Bahasa Inggrisnya wireless, ya, wireless, yes. Oke, baik. Lebih spesifik lagi juga kita akan membahas tentang radio dan microwave transmission. Oke, kita lihat. Ini outline-nya. Oke, mungkin ini sekedar reminder ya, karena dalam sistem komunikasi wireless atau nirkabel, kita akan sering membahas atau mendengar istilah-istilah ini seperti ini. Misalkan dBm, desibel milli dBm atau desibel milli yang relatif terhadap 1 miliwatt. Jadi kalau 0 dBm itu sama dengan 1 miliwatt. Kemudian kalau dBc berarti relatif terhadap power dari carrier-nya, ya, dari sinyal pembawanya. Nah, kemudian kalau terkait dengan perhitungan 10 miliwatt itu sama dengan 10 dBm. Kalau 0 dBm sama dengan 1 miliwatt. Minus 110 dBm berarti 1 pangkat minus 11 miliwatt. Atau sama dengan ya ini 0,00 ya, nanowatt. Nano ini masih 10 pangkat min 9 ya. Untuk misalkan kemudian ada 50 ohm itu ekuivalen ya minus 110 dBm atau 0,1 mikrovolt. Kemudian ini sering yang akan kita temui double power atau setiap kenaikan power 2 kali itu akan ekuivalen dengan 3 dB ya, 3 dB ya. 3 dB misalkan kita ingin menaikkan power sebesar 3 dB artinya powernya itu dinaikkan 2 kali. Caranya gimana ngitungnya gitu kan ya? Ya sebenarnya gampang. Misalkan power 0 adalah P, kemudian power 1 adalah 2P, maka perbandingan power 1 power setelah dinaikkan dibanding dengan power sebelumnya kan menjadi 2P per P atau 2 kali lipatnya kan jadi 2. Nih, kalau log 10 dari 2 itu 0,3 ya, 0,3 sekian. Nah, 0,3 sekian. Nah, kalau menghitung dB kan ini 10 log ya. 10 log atau di sini dituliskan menjadi 10 log berbasis 10 dari P1 dibagi P2. Ini akan ekuivalen dengan, ini saya hapus, ekuivalen dengan ya, ekuivalen dengan 3 dB. Iya, ini masih kali 10 ya. Jadi atau 3 dB. Iya. 3 koma sih sebenarnya, tapi sering-seringnya kalau dalam aplikasi cukup dituliskan 3 dB. Gitu. Oke. Oke, ini kalau voltage ya, ya sebenarnya dB itu apa sih? dB itu perbandingan saja sih. Kalau dB itu satuan dari rasio, itu dB. Kalau dBm
ya masih perbandingan, tapi basisnya itu mili, ya mili, ya. Kalau di dBW itu basisnya itu 1 watt, ya 1 watt. Kalau dBm biasanya 1 miliwatt basisnya. Oke, begitu juga untuk power ratio, voltage level ya, power level ya. Ini penggunaan satuan yang sering digunakan dalam sistem dalam komunikasi nirkabel. Oke, baik. Ini sekedar review saja. Nah, ini kita mulai masuk ke radio. Radio itu sebenarnya kan komponennya apa sih atau isinya apa sih? Isinya adalah gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu gelombang radio. Radio itu kita lihat kemarin dari radio itu dari 3 kHz sampai 3 kHz sampai dengan 300 GHz. Itu sampai sini. Ya, kemudian di sini ada visible light. Visible light yaitu Magicu Hibinium, ada orange, merah, hijau ini di sini. Kemudian ada ultraviolet, ini frekuensinya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Kemudian ada X-ray, gamma ray dan cosmic ray, ya. Nah, gelombang radio sendiri ya itu dibagi lagi. Ada yang disebut dengan VLF, very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frekuensi, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada penamaan juga berdasarkan aplikasinya. Ada radio AM broadcasting, ada FM broadcasting, ada radar band begitu. Nah, microwave di mana? Microwave di sini nih rentangnya. Dari 100 MHz sampai ya sampai 300 GHz. Itu microwave. Microwave dari mana? Dari kata mikro, microwave. Berarti panjang gelombangnya itu skala mikro, mikrometer ya, skala mikrometer ya. Kecil ya, skalanya mikrometer. Oke, jadi yang penting perlu kita ketahui bahwa sebenarnya gelombang microwave itu bagian dari spektrum radio seperti itu. Yes. Oke, lanjut. Nah, ini spektrum frekuensi itu karena terbatas ya, sebagai informasi bahwa spektrum frekuensi itu salah satu sumber daya yang terbatas. Ya. Terbatas karena ya semua di seluruh dunia sama dari 0 Hertz ya sampai dengan tak hingga Hertz. Tak hingga Hertz. Kenapa terbatas? Karena kalau misalkan ini nih 90 MHz, 90 MHz, spektrum 90 MHz itu sudah dipakai, maka orang lain tidak bisa memakainya, ya, tidak bisa memakainya dalam satu waktu dalam lokasi yang sama, ya, tidak bisa make. Jadi misalkan kalau kalian tahu bahwa 90 MHz itu apa? Ya, kalau yang sering mendengar radio FM,
L-Sinta. L-Sinta itu memancarkan gelombang elektromagnetik di spektrum 90 MHz. Dia siarannya menggunakan frekuensi ini. Jadi di Jakarta yang eligible, yang berhak secara hukum adalah radio L-Sinta. Orang lain, aplikasi lain tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, terus siapa yang mengaturnya tentang penataan spektrum ini? Itu setiap negara punya hak, punya wewenang untuk mengatur ini, ya. Jadi L-Sinta itu mendaftarkan ke negara, ya. Negara dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo, ya. Kominfo. Jadi si L-Sinta ini daftar, mengklaim, mengajukan bahwa untuk di frekuensi 90 MHz mau saya gunakan untuk siaran FM. Oh iya, Kominfo mengizinkan. Yes, begitu. Biasanya ketika proses ini, ya, proses administrasinya, ini perlu bayar ke negara sebagai pemasukan. Iya. Karena terbatas dan dikuasai oleh negara, maka penggunaannya itu diatur oleh negara. Ya, diatur dalam hal ini kita tidak bebas menggunakan spektrum frekuensi ini, diatur. Nah, kalau yang melanggar ya kena hukuman. Kalau yang tidak ingin melanggar ya bayar begitu ya, sebagai bentuk izin begitu. Nah, dari sekian banyak spektrum frekuensi ini, pertanyaan berikutnya, ada yang gratis enggak? Sukanya yang gratisan aja sih. Nah, ada ya. Jadi negara itu memberikan apa namanya, ya kebebasan lah, ya memberikan, ya silahkan saya berikan beberapa alokasi spektrum yang gratis. Gratis, tidak perlu izin. Pokoknya silahkan dipakai. Iya. Kalau di Indonesia yang sering kita ketahui adalah apa? WiFi. WiFi di 2,4 GHz. Ini gratis. Kalian bisa pakai ya. Bisa pakai ya. Di 5 WiFi yang lain di mana di 5 GHz. Ya. Ini juga gratis. Namanya unlicensed band ya. Unlicensed band atau spektrum yang tidak ada izinnya, gratis gitu konsekuensinya. Bebas mau pakai ya boleh begitu. Nah, kalau ini contoh penggunaan unlicensed band di beberapa negara, di Amerika, di Eropa, di Jepang, ya. Ini macam-macam. Sebagai contoh nih di Jepang nih, di frekuensi 315, di 426 sampai 430 MHz, ada di 2,4 sampai 2,483. Ini untuk WiFi ya, untuk WiFi. Ini juga untuk WiFi nih. Ya, itu ya. Nah, kalau di Indonesia, pengaturan tentang alokasi spektrum itu diatur dalam peraturan Kemenkominfo atau Kominfo nomor 25. Nomor 25 tahun 2014 ya. Kalian bisa cek nih. Jadi alokasi spektrumnya sudah buat apa saja sih gitu ya. Bisa dicek di peraturan ini. Peraturan ini juga saya lampirkan di emas. Silahkan dibuka aja, di-download, dibaca-baca gitu. Jadi poinnya adalah sebagai individu ya, sebagai individu kita tidak bebas menggunakan frekuensi. Frekuensi itu diatur oleh negara. Kita tidak boleh semena-mena saya mau memancarkan misalkan dalam satu gang nih ya, saya ingin berinternetan pakai frekuensi 20 GHz.
20 GHz. Kita nggak bisa. Kita harus ngecek berdasarkan peraturan ini 20 GHz itu untuk spektrum apa. Loh Pak, kan elektromagnetik kan nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Iya betul, memang nggak kelihatan lewat mata kita ada frekuensi 20 GHz itu juga kita nggak ngerasa gitu kan. Terus jadi panas ya enggak gitu kan. Tapi alat pemerintah bisa mendeteksi walaupun ini tidak secara terus-menerus ya, bisa mendeteksi menggunakan spektrum analyzer atau network analyzer ya. Jadi dengan network analyzer itu bisa mengetahui jadi di spek ini apa misal monitornya ya di sini kalau ada aktivitas apa pengiriman energi pengiriman informasi biasanya ini di 20 GHz itu akan muncul gelombangnya di sini. Iya. Itu alatnya namanya spectrum analyzer atau network analyzer. Yes, gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan, interrupt saja ya. Mungkin langsung ngomong ya, karena saya nggak kelihatan kalau misalkan yang raise hand gitu ya. Nah, ini peta dunia tentang tentang daftar frekuensi yang free license atau license free atau yang gratis gitu ya. Biasanya yang gratis itu yang menarik. Kalau yang bayar ya bayar itulah lupakan saja. Enggak sih. Ini yang gratis ya di berbagai negara ya. Di Indonesia ya termasuknya itu di 2,4 giga itu hampir di seluruh negara. Jadi kita mau mengirim sinyal 2,4 giga di Amerika, di Eropa, di Afrika bebas, nggak ada yang bakal ngelarang gitu ya. Kalau di Indonesia ini ada spesifik nih, ada 433 sampai 915. Ini untuk apa ini? Mungkin pengen tahu ini siapa ini yang pakai ini ya? Waduh. Ini biasanya dipakai untuk apa? RFID. Ya, RFID. Ini 915 itu untuk LoRa, LoRa ya. LoRa. Remote control mobil-mobilan remote juga beberapa ada yang menggunakan frekuensi ini 915. Ada yang 433. Iya, iya, gitu. Saya pingin remote control saya pakai misalkan 1800 wah, biar beda, biar nggak ada interferensi ya. Iya nggak bisa. Itu melanggar hukum. Kalau powernya kecil sih, ini saya kasih tahu aja. Kalau powernya kecil sih nggak kedetek gitu. Tapi kalau powernya gede biasanya kedetek gitu. Hati-hati nanti tiba-tiba didatangi orang Kominfo. Hey, kamu memancarkan ini gitu. Sebenarnya kenapa diatur sih ya? Karena itu. Karena misalkan di frekuensi apa namanya tadi 90 MHz ya. Kalau kita ada orang lain yang memancarkan menggunakan frekuensi ini, orang yang sudah memancarkan ini akan terganggu. Terganggu, istilahnya itu terinterferensi. Ya, terinterferensi. Kalau interferensi, ya suaranya jadi jelek. Jadi misalkan kita sengaja nih, mohon maaf ya, tapi saya tidak ngajarin ya. Kita ingin mengganggu siarannya El Sinta, ya kita memancarkan dengan pemancar dengan frekuensi 90 MHz. Maka secara otomatis suaranya ini jadi tidak jernih, jadi kresek-kresek, jadi ya pokoknya nggak enak untuk didengar gitu. Kan berarti rugi ya gitu. Nah, begitu juga teknik jamming ya. Jamming dalam artian menyadap ataupun mengganggu ya, jamming. Nah, itu pun metodenya seperti itu. Mengejam itu artinya kita memancarkan frekuensi gangguan gitu. Mengejam.
Itu dalam jamming dalam artian mengganggu ya. Kalau jamming dalam artian menyadap berarti kita me, me, apa namanya membuat radio yang menangkap ya pada frekuensi tersebut gitu. Ini menyadap, jamming dalam artian menyadap begitu. Oke, sebentar. Saya meluruskan otot-otot. Baik, oke, kita lanjutkan. Nah, RF communication system atau sistem komunikasi radio frekuensi. RF itu radio frekuensi ya. Itu dibedakan berdasarkan bagaimana menggunakan kanalnya, itu dibedakan menjadi simplex, ada half duplex, ada full duplex. Oke, kita pelan-pelan ya. Apa itu simplex? Simplex adalah sebuah teknologi komunikasi yang mengizinkan komunikasinya itu satu arah ya, satu arah ya. Jadi kalau satu arah, ini misalkan adalah pengirim, ini contoh meteran listrik ya, meteran listrik. Dia mengirimkan informasi pulsa ke pusat, ke servernya PLN misalkan ya. Ini satu arah aja. Nah, ini tidak ada informasi yang ke sini, yang ke meteran tidak ada. Ya ini namanya simplex, cuma satu arah saja dari meteran ke server atau ke BTS di sini. Contoh televisi ya, siaran televisi, siaran radio itu simplex. Kan kita nggak bisa membalas apa istilahnya mereplay apa yang disampaikan oleh penyiarnya kan. Misalkan ada penyiarnya apa namanya penyiar radio Prambos, Prambos. Ya selamat malam, kok selamat malam? Ya selamat siang, salam hangat kepada pemirsa semuanya. Kan pemirsanya nggak bisa balesin, ya salam hangat juga Pak penyiar, nggak bisa begitu. Nah, iya itu. Begitu juga di televisi. Misalkan penyiar radionya lagi menyapa ke Andrew, selamat siang Pak Andrew. Wah, ini kita yang Andrew yang ada di rumah nggak bisa menjawab selamat siang ya. Walaupun dijawab ya penyiar di TV-nya nggak bakal tahu gitu. Ya. Oke, itu yang disebut dengan simplex. Oke. Kemudian yang half duplex, duplex itu artinya dua arah. Duplex, dual plex ya. Dual plex, komunikasinya dua arah, percakapan ya, percakapan ya. Tapi half di sini half setengah percakapan. Maksudnya apa? Contohnya lah langsung itu kayak walkie talkie. Contohnya apa? Walkie talkie ya kita bisa ngobrol bareng tapi ngobrolnya ganti-gantian. Iya, ganti-gantian. Betul. Nah, itu yang disebut dengan half duplex. Kenapa gantian? Karena ketika ada orang yang lagi ngomong, kita hanya bisa mendengarkan, nggak bisa kita ngomong bareng keluar, nggak suaranya nggak keluar gitu. Itu yang disebut dengan half duplex. Yes. Kemudian yang terakhir, yang ini seperti orang ngobrol, jadi saut-sautan. Kita bisa mendengarkan sambil berbicara juga. Nah, ini yang disebut dengan full duplex ya. Dua arah full ya. Kita bisa mendengar dan berbicara secara berbarengan. Itu contohnya adalah cellular phone dan satellite communications. Yes. Oke. Kemudian lanjut agenda yang kedua, agenda. Outline yang kedua adalah basic building block dari sebuah sistem RF. Jadi ini
Ini tampilan, waduh, skema diagram dari sistem komunikasi nirkabel ya. Pertama, elemen yang penting itu adalah sumber informasinya. Ini di sini nih, informasi. Informasi itu biasanya frekuensinya rendah, bukan kecil ya, rendah. Contoh frekuensi suara. Ya, suara itu kan 20 sampai dengan 20 kilohertz ya. Kilohertz ya. Kecil gitu. Kalau dibandingkan dengan WiFi kan 2,4 gigahertz. Wah, pangkatnya aja beda begitu ya. Ini pangkat 9. Ini cuma pangkat 3. Ada selisih pangkat 6 sendiri begitu. Ini relatif kalau informasi itu eh, rendah frekuensinya ya. Sorry. Kemudian frekuensi yang rendah ini perlu kendaraan biar bisa memuat banyak informasi sekali pengiriman, maka dia membutuhkan carrier yang pembawa ya. Pembawa biasanya mempunyai ciri frekuensinya tinggi begitu. Nah, informasi dan pembawa ini disatukan menjadi modulator, dimodulat, dicampur, ditumpangkan begitu ya. Ditumpangkan, setelah itu dikuatkan di amplifier. Kenapa dikuatkan? Ya biar dia tahan menghadapi cobaan. Oh, enggak. Ya, biar dia tahan ketika melakukan perjalanan ya melalui medium apa udara ya, udara kan banyak godaan ya, ada penjual donat, penjual es krim lah. Enggak bercanda saya. Jadi sinyal ini harus dikuatkan biar apa? Biar sampai kepada tujuan ya. Karena di sini ini banyak noise, banyak gangguan ya. Noise-nya apa sih? Noise-nya itu bukan penjual es krim. Noise-nya itu adalah hujan. Ya, hujan. Tapi tidak pakai badai ya. Hujan. Kemudian bangunan ya, bangunan. Kan dia gelombang elektromagnetiknya berjalan lurus ya, tapi karena ada bangunan dia dibelokkan, tidak lagi menjadi jalan yang lurus tapi menjadi jalan yang berbelok-belok. Tepatnya jalan yang terpantul-pantul. Iya betul ya, jadi termantul-mantul. Nah, karena terpantul-pantul dia biar tahan walaupun jalannya terpantul-pantul, mentok sana mentok sini mentok sana, dia tetap kuat sampai dengan tujuannya. Makanya dia harus dikuatkan ya, dikuatkan dengan daya dan ya dengan daya ya. Kalau manusia dikuatkan dengan doa. Nah, ini dikuatkan dengan daya. Oke, baik, dikuatkan ya. Kemudian sinyal ini setelah dikuatkan, kemudian dilepas ya, sas. Dilepas menggunakan apa? Iya, di sini dilepas menggunakan antena. Iya, antena. Dia suruh terbang ya di udara. Iya, di antena dilepas melalui kanal. Ini kanalnya di sini apa? Udara ya. Udara atau ruang hampa. Iya, ruang hampa. Ruang hampa kemudian di sini diterima di antena. Iya, antena. Antena. Nah, sinyal ketika di antena setelah dia berjalan cukup jauh, terpantul-pantul ya, mestinya dia capek, lelah, loyo. Kemudian dikuatkan kembali ya di amplifier, yes. Dikuatkan ya. Kemudian setelah dikuatkan didemodulasikan. Ini dipisahkan. Ini berkebalikan dengan modulator. Kalau demodulator berarti dipisahkan dengan pembawanya. Pembawanya ini dibuang ke sini ya, bukan dibuang ya, disuruh istirahat. Ya tidak dipakai ini ya. Kemudian informasinya ini dikuatkan kembali ya.
Biasanya kalau setelah digembleng, dipisahkan itu kan lemah begitu ya, dikuatkan lagi ya, dikuatkan biar mandiri gitu ya, dikuatkan kemudian baru nih dikeluarkan melalui alat ya, tergantung kalau sinyal suara transdusernya berarti speaker ya. Kalau dia gambar transdusernya berarti layar ya, layar. Kalau data ya mungkin ini mungkin program atau software ya, program ya atau software. Kalau data ya, seperti itu. Oke. Oke, baik. Nah, kita spot atau apa menggarisbawahi ini bagian modulator. Kenapa bagian modulator penting? Ya karena di sini proses pencampuran informasi dan pembawanya, ya. Nah, di sini contohnya adalah dia membawa sinyal digital, ya, sinyal digital. Sinyal digital di sini, ya, di 0101 dan sinyal digital itu dimodulasi digital ya, dimodulasi digital. Setelah dimodulasi digital ini dapat sebuah sinyal yang disebut dengan baseband sinyal. Ini bentuknya analog. Analog. Dari ini frekuensinya rendah masih ya, frekuensinya itu masih rendah. Rendah. Kemudian untuk dia bisa ditransmisikan menggunakan gelombang elektromagnetik, maka dia harus frekuensinya harus tinggi. Maka dia dicampur lagi dengan frekuensi yang tinggi dengan pembawanya. Nah, keluar dari antena ini sudah frekuensi tinggi. Ya, sudah match lah dengan frekuensi radio. Iya. Kemudian kalau di sisi receiver, nah ini di sisi transmitter. Di sisi receiver gelombang ini ditangkap oleh antena. Ditangkap kemudian di analog demodulation, ini dibuang frekuensi carrier-nya, frekuensi tingginya, kemudian kita dapatkan baseband frekuensinya. Setelah dapat baseband frekuensinya, kita didemodulasikan digital ya, atau ini sini disebut dengan synchronization decision. Jadi menentukan antara 0 dan 1, maka kita memperoleh informasi digital. Yes. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, Pak, kalau modulasi analog gimana ya? Sebenarnya kalau modulasi analog ini di sini nih, segini aja. Segini, kotak sampai sini dah. Informasi yang masuk di sini yang analog, suara, video, analog, begitu di sini. Ini langsung. Kalau digital ini ada extensionnya ya, untuk transformasi dari digital ke analog, begitu. Oke, lanjut ya. Ya, di sini lebih nanti akan kita bahas minggu berikutnya ya. Ini sekedar pengenalan saja, jadi terkait dengan modulasi. Kita lihat ada 3 jenis modulasi analog. Ada amplitude modulation, frequency modulation, dan fase modulation. Kalau amplitude berarti informasi itu ditumpangkan di komponen amplitude-nya. Kalau frekuensi ditumpangkan di komponen frekuensinya. Kalau fase ditumpangkan di komponen fasenya. Iya, yes. Oke, lanjut. Kalau modulasi digital, ini ada yang disebut dengan amplitude shift keying. Pokoknya kalau yang shift keying itu ya digital gitu. Ini ada amplitude shift keying, ada frekuensi shift keying, ada fase shift keying. Yes. Kira-kira gambarnya itu seperti itu ya. Kita
gambarnya seperti ini. Amplitude berarti dibedakan berdasarkan amplitude-nya dan di istilah di log ya, di K-nya itu atau di shift kan membedakan antara 1 dan 0-nya. Misal 1 ada mengirimkan gelombang, kalau 0 tidak mengirimkan ya. Ini mirip juga dengan on off. On off shift KY. Iya, gampang aja kan bikin namanya lah ya. Begitu. Iya, ini namanya on off shift keying juga nama lainnya. Oke. Oke. Ini lebih detail lagi di sisi apa nih ya? Eh basic building. Basic building berarti komponen dasar dari sebuah sistem wireless ya. Jadi sistem wireless at least kalau dilihat dari komponen-komponennya ya ini ada antenanya, ada filternya, ada balloon and matching ya, kemudian ada RFIC, ada ini apa pembangkit energi pembangkit frekuensi carrier-nya. Ya seperti itu. Oke. Oke. Ini maksudnya transmitter dia bisa membangkitkan frekuensi carrier secara dinamis ya, misal bisa frekuensi carrier-nya itu tetap di tengah, tapi kita secara teknik itu bisa meletakkan informasi tidak persis di tengah. Karena kalau menggunakan prinsip FFT, modulasi itu misalkan frekuensi message-nya ini ditambah dengan frekuensi carrier, ya, itu akan menghasilkan dua sinyal dalam sisi spektrum. Ini adalah frekuensi carrier ditambah frekuensi message, dan frekuensi carrier dikurangi frekuensi message. Di sini adalah frekuensi carrier-nya. Jadi sinyalnya itu ada muncul dua, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini lebih spesifik receiver. Kalau tadi yang sebelumnya ini basic building artinya setiap komponen setiap sistem nirkabel itu pasti ada komponen ininya, baik transmitter maupun receiver. Nah, ini kalau yang receiver di sini komponennya lebih kompleks, bukan lebih kompleks, tapi sebenarnya secara general sama, tapi ini di breakdown lagi gitu ya. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh RF in berarti di sini ada antena. Dari antena kemudian ini LNA apa? LNA itu singkatan dari low noise amplifier. Ini sekedar informasi saja. Ya low noise amplifier ya apa? Ya amplifier aja. Amplifier. Kemudian dari amplifier ini dicampur dengan atau mixer itu dicampur dengan frekuensi carrier ya. Frekuensi carrier dicampur kemudian dicari intermediate frekuensi stage-nya, intermediate frekuensi. Kemudian baru didemodulasikan. Kemudian di sini ada kontrol. Kontrol maksudnya apa? Kontrol kita memilih frekuensi yang diinginkan. Iya.
menginginkan frekuensi yang diinginkan. Nah, di sini baru keluar speakernya atau tergantung atau layar atau dan lain sebagainya. Nah, ini terus di sini ada proses transmitter juga ya. Di sini power amplifier sumbernya dari VCO ini sebagai carrier reference-nya. Ini ada low power filter LPF ya. Di sini ada semacam penguat ya, penguat sinyal yang jadi arahnya dari sini nih. Sinyal yang ingin ditransmisikan di-feed-kan ya ke chart pump. Tentu sebelumnya ada blok-blok yang berfungsi masing-masing. Kemudian dari chart pump ini dilewatkan low pass filter ya. Kemudian dicampur dengan frekuensi carrier, kemudian ditransmisikan. Ini kalau kalian yang pingin mendetil tentang elektrotelekomunikasi, elektrotelekomunikasi. Elektrotelekomunikasi apa? Ya, orang elektro yang membahas rangkaian-rangkaian elektronika untuk aplikasi telekomunikasi. Ya, bukan pada sistemnya, tetapi pada fokus pada rangkaian elektroniknya. Oke, ini contoh lain juga yang disebut dengan image rejection receiver untuk menghilangkan image. Loh, kok ada image juga, Pak? Jadi begini, kalau misalkan kita punya frekuensi message. Frekuensi message ini Pak transmitternya ya kan ditambah dengan dimodulasikan dengan frekuensi carrier. Kemudian dipancarkan. Dipancarkan ini dia mengirimkan dua sinyal sebenarnya ya yang disebut dengan ini identik ya. Jadi ini yang FC min FM, FC min FM dan FC plus FM. Ini dua sinyal itu identik, Pak. Kalau gitu saya apa namanya? Kalau ambil satu aja bisa nggak? Bisa, bisa. Nah, karena sama, ini yang disebut dengan image ya, image. Di reject salah satunya, biasanya menggunakan filter. Jadi difilter aja salah satu. Misalkan bandpass filter. Bandpass filter. Jadi melewatkan hanya frekuensi tertentu saja. Saya ingin melewatkan frekuensi sini saja. Oke. Kita hanya mengambil informasi yang ada di sini saja. Kira-kira seperti itu konsep umumnya. Bagi yang minat terkait dengan ini, saya tidak akan membahas detail tentang ini karena ini contoh saja, contoh rangkaian elektronik untuk telekomunikasi. Oke. Ini kristal ini berfungsi sebagai pembangkit frekuensi carrier ya. Jadi frekuensi carrier itu dibangkitkan dengan komponen kristal ini. Oke. Ini komponen balun dan matching ya rangkaiannya.
sebenarnya dalam rangkaian ini intinya ya pengendali aja bagaimana biar sinyal yang diterima atau sinyal yang mau dikirimkan itu matching, betul-betul matching pada spektrum yang diinginkan. Biar gelombangnya itu bisa coherence seperti itu. Karena faktanya begini. Misal ada kita melihat ini domainnya frekuensi ya. Frekuensi misalkan di 90 MHz atau radio El Sinta lah. Ini gampangannya seperti itu. Radio El Sinta dia memancarkan sinyal di segini. Kemudian karena kita misal kita mendengarkan radio ini di dalam mobil atau di dalam kendaraan atau pada saat kita pada saat kita bergerak begitu. Nah, salah satu efek dari pergerakan itu sinyalnya itu bisa bergeser jadi di sini gitu loh. Mengecil maksudnya frekuensinya mengecil atau melebar. Nah, frekuensinya mengecil atau membesar, dia bergeser ya. Nah, pergeseran ini yang harus tetap disesuaikan begitu. Karena ketika pergeseran ini tidak dikompensasi, sementara filter kita hanya bekerja di sini, maka ketika sinyal itu bergeser terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, maka informasinya tinggal segini nih yang kita dapatkan. Nah, ini pentingnya dari balun dan matching. Kita merancang sedemikian rupa filternya itu bisa mengikuti ya, bisa mengikuti pergerakan dari sinyal ini ya seperti ini. Atau filternya dibikin besar seperti ini. Nah, kalau seperti filter besar seperti ini kan aman. Aman, dia bisa mendengarkan mengkompensasi pergerakan sinyal ini, sinyal yang geser-geser ini. Tapi filter yang terlalu besar ini juga tidak terlalu baik karena boleh jadi filter ini menangkap siaran radio di tetangganya, ya, gitu. Makanya penting menjadi fungsi dari balun dan matching seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep secara umum dari balun dan matching ini. Ya. Oke, ini antena. Ya, antena intinya adalah sebuah device yang memancarkan dan atau menangkap gelombang elektromagnetik. Yes. Intinya itu. Antena macam-macam ya, ada yang omnidireksional, yang direksional. Ya, nanti kalian kalau ngambil teknik antena, antena engineering ya, nanti akan dibahas tuntas ya, biasanya bersama Prof. Yuli. Bagaimana jenis-jenis antena, kemudian bagaimana merancang antena ya, kalau yang minat di telekomunikasi. Yes. Oke. Oke. Ini maksudnya apa? Ini penting nggak penting, tapi sebagai informasi saja bahwa kalau kita ingin meningkatkan jangkauan pancaran dari sinyal elektromagnetik kita, kita bisa menambahkan apa yang disebut dengan di sini LNA, penguat ya, penguat daya di sini. Jadi sebelum ini dipancarkan lewat antenya dikuatkan dulu ya. Tadi kalau bahasa saya ya diberi doa lah begitu ya biar dia sampai terhadap tujuan. Nah, dia kuat menghadapi kenyataan. Asik. Oke.
Nah, ini contoh penguat sinyal. Baik. Oh, oke. Ini menarik juga ini ya. Ini penting ya. Sebagai orang elektro harus tahu. Bukan orang Telkom saja. Jadi rumus ini itu rumus apa? Ini sama ini ya, rumus ini dan ini itu sama. Karena kiri dan kanan itu sama. Rumus ini apa? Jadi sebelum ke rumus kita lihat aplikasinya ya. Bahwa sinyal setelah ditransmisikan, ini misalkan antena TX ya. Di sini ada antena RX penerima ya. Ya, itu kita bisa menganalisa. Jadi misalkan kita di antena TX pakai daya pancarnya sebesar PT, kemudian setelah itu sinyal merambat dalam medium udara ya atau medium angkasa ya. Nah, di sini akan bisa terukur ya, bisa diukur menggunakan daya yang diterima atau PR ya. Power receive di sini PT itu power transmit. Nah, sebagai insinyur, sebagai engineer kita penting ini mengetahui ya ketika sinyal ini merambat secara alami sinyal itu akan mengalami pelemahan, melemah setelah berjalan, setelah merambat melalui medium udara. Kenapa dia melemah? Ya, pertama karena di dalam medium sini ada noise ya, ada noise. Kemudian ada partikel-partikel penghambat ya. Di sisi receiver tidak mau tahu eh, kenapa sinyal itu melemah karena terpantul, terkena partikel ya. Analisa itu bisa dianalisis, tapi itu menjadi bidang riset yang lebih mendalam. Dari sisi engineer dia akan melihat berapa sih power yang diterima gitu. Ini misalkan kita setting ya, kita setting WiFi router ya, WiFi router. Kemudian di sini laptop kita. Laptop. Nah, ini jaraknya misalkan 50 meter. Power yang diterima berapa? Nah, power yang diterima berapa? Biasanya kalau router itu ya daya pancarnya 1 miliwatt. Ya, 1 miliwatt. Yang diterima berapa? Oh, setengah miliwatt. Nah, misalkan ya. Oke. Terus kalau jaraknya 50 meter. Kalau jaraknya 20 meter, oh 0,75 miliwatt. Iya. Kok bisa berubah-ubah ya? Oh, aduh. Bisa berubah-ubah. Kenapa ini? Kenapa bisa berubah-ubah? Nah, penyebabnya kita coba kita bisa identifikasi menggunakan rumus ini. Iya, kita lihat ya pelan-pelan. Rumus ini nggak susah kok. Jadi ceritanya power yang dikirim ini PT itu dipengaruhi oleh apa? Pertama, gain antena di transmitter, makanya ada GT. Gain antena di transmitter. Kemudian ada GR, gain antena di receiver ya. Jadi jenis antenanya itu mempengaruhi. Dia bisa menguatkan sinyal, dia bisa menguatkan sinyal yang ditangkap ataupun dipancarkan. Iya, iya betul. Ya, dikuatkan ya. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh panjang gelombang. Iya. Artinya apa? Ketika panjang gelombangnya makin besar, daya yang panjang gelombang yang makin besar itu lebih menguntungkan, ya, lebih menguntungkan atau lebih tahan terhadap noise. Makanya semakin besar panjang gelombangnya, power yang diterima itu lebih besar juga. Gain antena baik di transmitter ataupun di receiver makin besar, power yang diterima juga makin bagus. Nah,
Kemudian power yang diterima ini berbanding terbalik dengan jarak. D itu jarak. Ketika jaraknya makin besar, gampang kan ya jarak. Ketika jaraknya makin besar, power yang diterima itu makin kecil. Yes. Yes. Ya, makanya di sini menjadi dikurang. Yes, dikurang. Nah, rumus yang kiri itu sama dengan yang kanan. Coba kita lihat, yuk. Coba kita identifikasi bareng. Bahwa power receive itu sebanding dengan power transmit, gain antena, dan panjang gelombang. Dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Ya. Dari rumus ini apa? Mungkin ada yang bertanya, Pak, itu rumusnya sama kok, bentuknya bisa beda. Ya, sama. Ya, sebenarnya sama begini-begini. Ini kalau di logaritmik jadi log PR kan sama dengan log atas ya, atas PT GT GR lambda kuadrat dikurangi log 4pi 4pi D kuadrat kan sama kan. Jadi linier gitu loh dengan konsep logaritmik gitu. Yes, gampang ya. Jadi oke. Secara praktek apa sih maknanya? Nah, apa sih maknanya? Bahwa ketika kita ingin merancang sebuah sistem telekomunikasi nirkabel, sebaiknya jarak antara pengirim dan penerima harus pada jarak yang optimal. Oke. Yang optimal ya kayak WiFi. WiFi itu optimalnya di 100 meter ya. Kalau lebih dari 100 meter kinerjanya sudah kurang gitu. Nah, terus Pak, tapi aduh gimana ya, Pak? Tapi kan saya pingin tetap pakai sinyal WiFi menyambungkan antara apa ini? Misal antara apa ya? Eh eh apa? Aplikasinya apa ya? Ya itu enggak. Oh, misal antar kosan. Waduh. Ini ingin sharing internet. Sharing internet ya. Misal kosannya siapa ya? Kosannya Viras, Viras dan Fahri. Waduh. Fahri ini sama-sama ngekos di Kutek ya, di Kutek ya, ngekos di Kutek. Kemudian Viras ini langganan IndiHome, IndiHome. IndiHome. Nah kemudian eh, eh, mungkin biar lebih hemat, dia si Viras sama Fahri itu ngobrol. Saya langganan IndiHome 100 Mbps nih, tapi kayaknya lebih nih nggak kepake terus. Untuk streaming pun masih lebih begitu kan. Oh, kalau gitu di-sharing aja. Oh ya, saya juga mau nih Fahri. Ya, Fahri mau. Tapi ini jaraknya berapa ini? 500 meter. Oh, ini kalau pakai router biasa kan nggak sampai ya. Nggak sampai. Terus, waduh, ini kalau pakai LAN oke sih, atau pakai FO, tapi kan ini apa? Kita nanti lewat-lewat kosan orang, nanti dimarahin, nanti bisa diputus nih sama orang, dikira kabel apa nggak guna diputus, kita rugi gitu kan. Terus solusinya gimana dong? Waduh, kita pakai gimana kalau pakai WiFi aja, tapi kita pakai penguat nih, antenanya kita khusus.
Antenanya jangan antena yang pakai lidi, jangan. Antenanya yang pakai cerobong. Nah, kayak pakai corong begitu ya. Yang disebut dengan antena apa? Directional ya, atau ya antena directional. Antena directional. Wah, ini Firas sama Fahri pasang nih ya, dihadapkan ya. Ini antenanya direksional. Jadi dengan antena direksional ini secara eh, fisikanya ini meningkatkan apa gain. GT, GT dan GR-nya itu naik. Nah, jadi walaupun apa namanya jaraknya melebihi batas normal, tapi melebihi 100 meter, tapi koneksinya masih bagus. Ya, pakai pakai GT dan GR. Tapi antena seperti ini tidak murah ya. Eh, eh, itu untuk satu antena sekitar 700.000. Waduh, ini saya lagi iklan Bang Gading. Itu sekitar 700.000 untuk antena. Dan ini antenanya harus line of sight, harus saling memandang. Otomatis kalau di sini ada kosan orang lain nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi bisa nih sharing, sharing. Ini bisa melakukan subsidi ke Viras, bisa apa patungan. Yes, iya. Ini line of sight, gain-nya itu lebih tinggi. Yes, begitu. Ya. Oke, itu contoh ya aplikasinya. Mudah-mudahan menginspirasi untuk sharing internet. Oke. Oke. Nah, ini juga kaitannya dengan menghitung link budget. Ya, link budget ini satuannya dB ya, karena ini kan dalam blog ini dB ya. Sebenarnya digampang aja sih, ditambah-tambah aja. dB ya, ini juga dB. Ini dB juga. Satuan segini ya untuk satu komponen. Untuk suku, tiap sukunya. Oke. Wah, ini sebagai seorang engineer, ketika kita merancang sistem komunikasi nirkabel, hal-hal yang penting yang harus kita ketahui, antena. Antena sudah paham ya, sensitivitas. Sensitivitas itu bagaimana si detektor ya, detektor itu mendeteksi sinyal. Sensitivitas ini. Kemudian output berapa daya yang bisa dipancarkan dari sisi transmitter. Kemudian radio pollution artinya di area tersebut ya, di area tersebut misalkan kita mau pasang di kafe ya. Kafe, misal kita punya kafe di pinggir jalan gitu ya. Kafe ini komplek kafe lah ya. Kafe. Ini kafe kopi, ada kopi kenangan, ini kopi janji jiwa, ya, ini ada kopi janji kita, misalkan ya, misalkan masing-masing punya wifi. Nah, masing-masing menawarkan layanan wifi gratis. Oke. Sebagai engineer, sebagai lulusan, waduh, sebagai calon lulusan teknik elektro UI, kita harus selektif nih pasang wifi-nya. Waduh. Kita misalkan ini kita mau bangun kafe kopi namanya janji kita. Waduh, janji kita. Nah, kita mau pasang wifi nih di kafe janji kita. Kita harus tahu betul wifi kafe-kafe lain itu di frekuensi berapa. Umumnya
WiFi itu bekerja di 2,4 GHz ya umumnya ya. Wah, kalau saya pasang atau kita pasang WiFi di 2,4 GHz, ini bukan lulusan elektro UI nih. Kalau pasangnya WiFi 2,4 GHz. Kenapa? Karena ini sudah padat, sudah banyak interferensi nih. Kalau WiFi 2,4 giga, kita beli WiFi yang 5 GHz. Waduh, nah ini lulusan elektro UI. Wah, ternyata yang lain belum ada yang pakai 5 GHz. Kita pasang pakai 5 GHz. Ini untuk menghindari radio pollution. Jadi polusi radio kan dengan frekuensi 5 GHz lebih jernih frekuensinya, nggak ada interferensi gitu. Environment. Nah, environment juga penting. Pasang WiFi-nya itu jangan di belakang. Kalau di belakang ini ketutupan orang yang jualan, ketutupan alat kopinya, ketutupan tembok, ya. Jangan di dalam ya, karena Pak, karena colokannya adanya di dalam. Waduh, ini bukan lulusan UI ini kalau kayak gini. Kalau lulusan UI ya dicari lokasi di mana itu banyak pengunjungnya. Kira-kira banyak pengunjung di tengah-tengah, iya, mungkin di ujung sini ya. Jadi biar jangkauannya itu dekat kemana-mana begitu ya. Biar line of sight, jadi sinyalnya itu nggak mantul-mantul, nggak terhalangi, nggak terpantul. Karena kalau terpantul dia akan melemah. Kasihan kan, dipentokin, pusing dia sinyalnya ya. Kalau ada halangan, ya kasihan juga, dia harus menembus halangan berat lah ya. Hidupnya jangan dibikin berat. Iya, asik. Oke, kira-kira seperti itu. Wah, habis nih PPT-nya. Kaget saya. Baik, oke, sudah habis, saudara. Silahkan. Yang mau bobok dilanjutkan. Wah, yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Oh, boleh, silahkan. Berarti, Pak, seperti yang tadi Bapak bilang, ketika misalnya kita berada di suatu daerah gitu ya, Pak, dengan mungkin ada banyak WiFi gitu ya, Pak. Ketika kita pakai salah satu WiFi itu justru ini ya, Pak, justru mengurangi kayak semacam koneksinya gitu ya, Pak. Ketika kita connect ke salah satu WiFi gitu karena interferensi antar WiFi lainnya gitu, Pak. Jika sama frekuensinya. Iya. Jadi Ogi bisa bereksperimen sendiri. Misalkan di sini ada dua router WiFi router lah ya. Dia 2,4 GHz. Terus di sini ada 2,4 GHz yang berdekatan. Kemudian dia punya saluran internet sendiri. Ya, punya saluran internet sendiri. Ya, mungkin sumbernya sama, boleh, nggak apa-apa. Kemudian di sini coba deh pakai HP satu, kemudian dia buat streaming YouTube. Dia streaming juga YouTube, HP juga. Ini koneknya ke sini, ini koneknya ke sini. Coba dicoba, kemudian dibandingkan streamingnya salah satu dimatikan. Salah satu dimatikan, ya, salah satu di off-kan. Kira-kira lancar mana? Gitu. Teorinya seperti itu. Kenapa? Karena ini kan frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Ibaratnya kalau kita ngomong, kalau kita misal dalam satu ruangan atau dalam kelas lah, ada 2 atau lebih orang yang ngomong bersama-sama. Kan frekuensi orang kan sama ya, sama dalam artian rentangnya sekitar 20 sampai 20 kHz. Ini salah satu ya, kilohertz.
orang lain juga pakai rentangnya frekuensinya ini kan. Kan jadi noise. Kita sebagai pendengarnya, misalkan ada orang yang mendengarkan, kita lebih sulit membedakan ini siapa ngomong apa gitu. Itu ibaratnya seperti itu. Apakah menjawab? Oke. Ini saya putus lagi nih kayaknya. Halo Uki, are you there? Oh iya Pak, mohon maaf Pak ya. Ya, Ya Pak, hadir Pak. ya. Sudah ya, sudah saya jawab ya. Oh baik Pak, tadi cukup Apa? ini Pak. Oke. Silakan yang Sudah lain. cukup menjawab. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ada? Tidak ada? Ada dan tiada? Wah. Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Oke, baik. Mungkin informasi juga nanti ada sekedar evaluasi ya di emas ya. Silakan dimonitor. Entah itu mungkin ya sekedar latihan, kuis dan tugas silakan dimonitor aja di emas begitu. Oke, baik. Mungkin kita tunggu sejenak. Ada pertanyaan? Tidak ada? 3, 2, 1. Oke, baik. Akhirnya sudah.